Kalau kamu bayar utang cuma asal bayar, kamu bisa makin lama selesainya. Bahkan, bisa jadi, nggak akan pernah lunas sama sekali. Hari ini, kita akan bongkar dua metode pelunasan utang paling populer di seluruh dunia. Snowball dan Avalanche. Yang satu bikin kamu semangat, yang satu bikin dompet kamu selamat. Jadi, siap-siap. Karena setelah ini, kamu bakal tahu cara tercepat untuk bebas dari jeratan utang. Masalah utama kebanyakan orang sebenarnya bukan karena mereka nggak mau bayar utang, tapi karena mereka salah strategi. Coba deh bayangin, ada cicilan kartu kredit, ada tagihan pay letter, pinjaman online, KTA, dan semuanya dibayar sedikit-sedikit, cuma bayar minimumnya aja. Hasilnya, utang rasanya nggak berkurang, bunga terus menumpuk, dan akhirnya kamu capek sendiri, frustrasi, dan ujung-ujungnya menyerah. Kamu merasa sudah berusaha, tapi nggak ada hasilnya. Padahal, yang salah bukan usahanya, tapi cara mainnya. Ini adalah jebakan psikologis yang bikin banyak orang terjebak dalam lingkaran utang tanpa akhir. Nah, mari kita bahas metode pertama yang bisa jadi solusi, yaitu metode snowball. Konsepnya super simple. Kamu urutkan semua utangmu, dari yang nominalnya paling kecil sampai yang paling besar. Lalu, fokuskan semua uang ekstra yang kamu punya untuk melunasi utang yang paling kecil itu lebih dulu, sementara utang lainnya tetap kamu bayar minimumnya. Begitu utang terkecil lunas, rasanya kayak menang. Kamu dapat suntikan dopamin, hormon kebahagiaan yang bikin kamu merasa berhasil. Motivasi kamu langsung naik drastis. Setelah itu, semua dana yang tadinya buat bayar utang pertama, dialihkan untuk menyerang utang terkecil berikutnya. Seperti bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar, dan makin cepat. Secara psikologis, metode ini sangat kuat, karena memberikan kemenangan-kemenangan kecil, yang menjaga semangatmu tetap menyala. Tapi, metode snowball ini punya satu kelemahan yang cukup signifikan. Masalahnya adalah, bunga utang itu nggak peduli sama perasaan senang kamu. Bunga nggak peduli kamu lagi semangat atau enggak. Dia akan terus berjalan sesuai perhitungannya. Kalau ternyata utang terbesarmu punya bunga yang paling tinggi, sementara kamu sibuk melunasi yuteng-yuteng kecil dengan bunga rendah, maka secara total kamu akan membayar bunga lebih banyak. Jadi, meskipun secara emosional kamu merasa menang, secara finansial, metode snowball ini bisa jadi lebih mahal dalam jangka panjang. Dompet kamu bisa jadi lebih terkuras, karena total bunga yang harus kamu bayar jadi lebih besar. Sekarang, kita masuk ke metode kedua, yaitu metode avalanche atau longsoran salju. Sesuai namanya, metode ini punya kekuatan yang dahsyat. Caranya adalah kebalikan dari snowball. Kamu urutkan semua utangmu bukan berdasarkan nominalnya, tapi berdasarkan tingkat suku bunganya. Dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Lalu, kamu fokuskan semua dana ekstra untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi lebih dulu. Sementara utang lain tetap dibayar minimum. Secara matematika, ini adalah cara yang paling efisien. Dengan menyerang bunga tertinggi, kamu menghentikan pertumbuhan utang yang paling cepat. Ini artinya, dalam jangka panjang, kamu akan membayar total bunga yang jauh lebih sedikit. Metode avalanche adalah cara tercepat dan termurah untuk melunasi seluruh utangmu jika dilihat dari angka. Meskipun secara matematis, metode avalanche adalah yang terbaik, ada satu masalah besar yang sering membuat orang gagal. Metode ini butuh mental baja. Kalau utang dengan bunga tertinggimu nominalnya juga besar, kamu butuh waktu yang sangat lama untuk melunasinya. Selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, kamu nggak akan merasakan kemenangan kecil seperti di metode snowball. Kamu hanya melihat satu utang besar yang seolah nggak habis-habis. Rasa puasnya tertunda sangat lama. Inilah titik kritisnya. Banyak orang yang kehilangan motivasi dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Mereka merasa usahanya sia-sia karena tidak melihat hasil yang cepat. Padahal secara matematis, mereka sudah di jalur yang benar. Jadi, setelah kita bedah keduanya, mana yang paling cepat, snowball atau avalanche? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Jawabannya bukan tentang metode mana yang lebih baik secara teori, tapi metode mana yang bisa kamu jalankan secara konsisten sampai akhir. Kuncinya ada di dirimu sendiri. Kalau kamu tipe orang yang gampang kehilangan motivasi
dan butuh dorongan semangat dari kemenangan-kemenangan kecil. Maka mulailah dengan metode snowball. Kalau kamu orang yang sangat disiplin, punya mental tahan banting, dan fokus pada efisiensi finansial jangka panjang, maka metode avalanche adalah pilihan terbaikmu. Ingat, strategi terbaik bukanlah yang tertulis di buku, tapi yang benar-benar bisa membuatmu mencapai garis finish, yaitu lunas. Sekarang, giliran kamu. Kalau kamu punya utang saat ini, dan sudah memutuskan mau pakai strategi mana, tulis di kolom komentar. Snowball, kalau kamu pilih jalur motivasi, atau avalanche, kalau kamu pilih jalur efisiensi. Dengan menuliskannya, kamu membuat komitmen pada dirimu sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini, biar kamu nggak salah langkah lagi soal keuangan. Karena hidup yang tenang, damai, dan bebas stres, seringkali dimulai dari keuangan yang beres. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.